Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Arsa Selendra Putra yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi diskusi kelompok kami, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Dan berikut anggota kami, yaitu yang pertama Karisma Ayu Wulandari, NIM terakhir 275. Kedua, saya sendiri Arsa Selendra Putra dengan NIM terakhir 280. Yang ketiga Inganatul Mujadah dengan NIM terakhir 295. Yang keempat Rosida Nevi Yuliastuti, NIM terakhir 296. Yang terakhir, yang kelima Dewi Ratnasari dengan NIM terakhir 299. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. 1. Prosedur konsolidasi. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari ujian kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis yaitu 1. Prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua yaitu kondisi industri bisnis secara umum. Yang ketiga nilai strategis bisnis. Yang keempat kualitas manajemen. Yang kelima nilai wajar aset maupun liabilitas. Contohnya, PT Nusantara mengeluarkan investasi sebesar 1.500 miliar rupiah untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500 miliar rupiah merupakan nilai wajar konsolidasian hasil penilaian yang akan dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Tanggal 1 Januari 2020 menjurnal investasi pada PT Andalas debit 1.500 miliar rupiah, kas kredit 1.500 miliar rupiah. Dengan mencatat pembelian saham PT Andalas. Transaksi akuisisi PT Andalas, nilai investasi 1.500 miliar, nilai buku saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, total nilai buku yaitu 1.200 miliar rupiah. Selisih antara nilai investasi dan nilai buku yaitu 300 juta. Perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Saldo awal total investasi ada 1.200 miliar rupiah. Saham biasa yaitu dengan rincian saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Untuk pengkonsolidasian laporan keuangan, saham biasa PT Andalas yaitu sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.200 miliar rupiah. 2. Diferensial. PSAK 22. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Diferensial muncul akibat adanya perbedaan nilai wajar akuisisi dan nilai buku aset bersih pada saat konsolidasi. Ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Diferensial konsolidasi nilai wajar atau nilai investasi yaitu goodwill, nilai wajar aset neto yaitu goodwill
nilai aset neto, selisih nilai wajar dan nilai buku, aset teridentifikasi, dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Adanya jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu disadarkan pada hal-hal seperti 1. Persyaratan kontraktual, yang kedua ada kondisi ekonomi, yang ketiga ada kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat ada kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Karena nilai wajarnya lebih tinggi, maka persediaan dan tanah berada di sisi debit. Kita akan mencatat akun persediaan sebesar 50 juta berada di sisi debit, tanah sebesar 250 juta berada di sisi debit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta berada di sisi kredit. Selanjutnya, goodwill. Menurut PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi. Jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Berikutnya yaitu perhitungan goodwill, di mana kita menjumlahkan antara imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepentingan sebelumnya dikurangi nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas diakui yang diperoleh hasil goodwill. Setelah kita melakukan perhitungan, kita akan membuat jurnal terkait goodwill. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Dengan mendistribusikan diferensial terhadap goodwill, di mana kita akan mencatat akun goodwill sebesar 300 juta berada di sisi debit dan akun investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta berada di sisi kredit. Kemudian bagian yang kedua yaitu pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investor. Kemudian kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelian yang dilakukan investor atas investor terjadi pada harga diskon. Sedangkan menurut PSAK nomor 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, kita mengambil dari kasus akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas.
di mana contohnya itu PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta. Lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset neto adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Karena PT Nusantara membeli saham PT Andalas, maka kita akan membuat jurnal untuk pembelian saham PT Andalas per 1 Januari 2020. Kita akan mencatat akun investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 400 juta berada di sisi debit, kas sebesar 1 miliar berada di sisi kredit, dan akun keuntungan pada harga diskon sebesar 400 juta berada di sisi kredit. Kemudian setelah membuat jurnal pembelian saham, kemudian kita membuat jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi, di mana kita akan mencatat akun saham biasa dan saham laba dan saldo laba. Saham biasa dan saldo laba ini diperoleh dari laporan posisi keuangan di bagian PT Andalas, di mana kita akan mencatat saham biasa sebesar 800 juta berada di sisi debit, saldo laba sebesar 400 juta berada di sisi debit, dan akun investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 200 juta berada di sisi kredit. Kemudian membuat jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Mencatat akun persediaan sebesar 550 juta berada di sisi debit, akun tanah sebesar 150 juta berada di sisi debit, dan akun investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta berada di sisi kredit. Selanjutnya yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Sebagai contoh berikut, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 500 juta. Dan disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas 1 miliar 500 juta. Kas 1 miliar 500 juta, mencatat pembelian saham PT Andalas. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Saldo awal total investasi 1 miliar 200 juta, saham biasa 800 juta, ditambah saldo laba 400 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam mengonsolidasikan laporan keuangan sesaat adalah setelah akuisisi. Saham biasa dikurangi PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 200 juta. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial. Saldo awal total 300 juta, persediaan 50 juta,
tanah 210 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, dan goodwill yaitu 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortasi diferensiasi adalah sebagai berikut. Persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, investasi pada PT Andalas 300 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 21 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang dipecahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Kas dan setara kas. Neraca saldo PT Nusantara 100 juta, PT Andalas 600 juta, dan konsolidasi 700 juta. Piutang usaha pada PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta, dan konsolidasi 850 juta. Persediaan 400 juta, PT Andalas 350 juta, jumlah eliminasi di debit 50 juta, konsolidasi 800 juta. Tanah PT Nusantara 1.500 juta, PT Andalas 500 juta, jurnal eliminasi di debit 210 juta, dan konsolidasinya 2.210 juta. Bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta. Jumlah eliminasi di kredit 60 juta, konsolidasi 3.340 juta. Akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas dalam neraca saldo 100 juta, dan konsolidasi 600 juta. Merek dagang, neraca saldo pada PT Nusantara 400 juta, dan konsolidasi 400 juta. Goodwill, jumlah eliminasi debit 100 juta, konsolidasi 100 juta. Total aset 7 miliar pada PT Nusantara, PT Andalas 2 miliar, dan konsolidasi 7.800 juta. Utang usaha PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta, konsolidasi 1.300 juta. Utang obligasi PT Nusantara 1.500 juta, PT Andalas 500 juta, konsolidasi 2 miliar. Saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta, jurnal eliminasi debit 800 juta, konsolidasi 3 miliar. Saldo laba PT Nusantara 1.500 juta, PT Andalas 400 juta, jurnal eliminasi di debit 400 juta, konsolidasi 1.500 juta. Total liabilitas dan ekuitas. Neraca saldo PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar, jurnal eliminasi di debit 1.200 juta, di kredit 1.200 juta, dan konsolidasi 7.800 juta. Konsolidasi pada periode akuisisi. Untuk periode di mana terjadi akuisisi yang dilakukan atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan PT Nusantara terhadap PT Andalas dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta.
PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2020, kas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta, mencatat penerimaan dividen PT Andalas. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto, laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba neto yang dilaporkan ini. PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas 200 juta, bagian laba atas PT Andalas 200 juta, mencatat bagian laba dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta, menyesuaikan diferensial terkait persediaan penjualan. Investasi pada PT Andalas 5 juta. Bagian laba atas PT Andalas 5 juta, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal total investasi 1.200.000.000 sama dengan saham biasa 800 juta ditambah saldo awal 400 juta. Laba neto total investasi 200 juta dan saldo laba 200 juta. Dividen total investasi 50 juta, saldo awal 50 juta. Saldo akhir 1.350.000.000 total investasi, saham biasa 800 juta sama dengan saldo laba 550 juta. Jurnal eliminasi, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1.350.000.000. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Beban pokok penjualan di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah, beban penyusutan di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 45 juta rupiah, guna untuk mengamortisasi diferensial. Tanah di sebelah debit sebesar 210 juta rupiah, akumulasi penyusutan di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah, goodwill di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, bangunan dan peralatan di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 255 juta rupiah, guna untuk mengalokasikan diferensial. Laba neto dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian, laba neto konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 755 juta rupiah, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.955 juta rupiah. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta rupiah, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, amortisasi diferensial terkait persediaan terjun pada tahun 2020 dimin 50 juta rupiah. Amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Dividen diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 dimin 300 juta rupiah. Jadi saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 2020 sebesar 1.955 juta rupiah. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau
liabilitas yang diambil alih atau disebut dengan goodwill. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta rupiah, sedangkan PT Andalas melaporkan laba sebesar 250 juta rupiah dan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta rupiah. Untuk mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Investasi pada PT Andalas di sebelah debit 250 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 250 juta rupiah. Guna untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kas di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Guna untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. PT Nusantara mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta rupiah di sebelah debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah di sebelah kredit, guna untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Kas sebesar 255 juta rupiah di sebelah debit, investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta rupiah di sebelah kredit, guna untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal total investasi 1.350 juta rupiah. Saham biasa 800 juta. Saldo laba 550 juta. Laba neto 250.000. Saldo laba 250 juta. Laba neto 250 juta. Dividen minus 100 juta. Saldo laba minus 100 juta. Saldo akhir 1.500.000 juta rupiah. Saham biasa 800 juta. Saldo laba 700 juta. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk. Saham biasa 800 juta rupiah, saldo laba 550 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas 250 juta. Dividen diumumkan di kredit sebesar 100 juta. Investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1.500.000 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Rugi penurunan nilai goodwill di debit sebesar 25 juta rupiah. Beban penyusunan di kredit sebesar 5 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 20 juta rupiah. Tanah di debit sebesar 210 juta rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 10 juta rupiah, goodwill sebesar 75 juta rupiah. Bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta rupiah. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas yang terdapat dalam neraca saldo kedua perusahaan. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar
300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, kas didebit sebesar Rp30.500.000. Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar Rp30.500.000 untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan laba neto sebesar Rp200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Investasi pada PT Andalas didebit sebesar Rp150 juta. Bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar Rp150 juta untuk mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar Rp30.500.000. Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar Rp37.500.000 untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan penjualan. Investasi pada PT Andalas sebesar Rp3.750.000. Bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar Rp3.750.000 untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan.